Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat detektif yang saya cintai, kembali berjumpa. Saya ada suatu informasi yang sangat bagus, yang mana ada peristiwa Sri Kandi NU sedang melempiaskan atau mengeluarkan sesuatu unek-uneknya selama ini, yang selama ini memang ibu ini adalah muhibbin daripada para habaib, yang mana sudah bertobat dan sadar, sehingga dia menyampaikan kejujurannya, yang selama itu dia jadi seorang muhibbin daripada para habaib tersebut, yang kini telah berjuang untuk membela para ulama, para kiai kampung, membela para kiai Nusantara. Begitu. Jadi coba dengarkan dan ikuti saya ya. Oke, Fadol Mas Kuro. Tadi saya paham, saya simak ya. Seorang Pimpinan yang saya hormati, instruksi dari Adijaya Pasuruan Jatim. Kalau menikah harus punya anak, harus anaknya dihormati. Kalau nggak menghormati anaknya nggak dapat syafaat begitu. Nggak ada semua itu, nggak ada. Semua bohong kalau kayak gitu ya. Intermezzo dulu sebentar, intermezzo nih. Intermezzo sebentar. Jangan lagi. Segala intinya diminta untuk rukun. Belajar adab dulu, belajar adab baru naik ke lu. Kalau belajar nggak ada adab, udah hukuman naik ke lu ya, udah berkata sama Allah. Ibu Fatihnya sudah bicaranya sudah selesai belum? Kalau sudah selesai baru saya bicara. Kalau belum selesai silakan dilanjutkan. Adijaya mau masuk instruksi. Assalamualaikum. Jangan diperpanjang lagi ya saya. Jadi begini, manusia itu tak luput dari salah dan dosa ya. Itu kan sudah ada. Diterangkan seperti itu, jadi saling memaafkan, saling rukun gitu. Jangan saling tunjuk-tunjuk lagi. Nanti berujung jadi saling benci, saling marah. Itu kan kebencian nanti dibawa sampai ke akhirat. Gimana dapat surga? Ya sudahlah, Mbak Fatimah gantian Mbak Fatimah. Fadal, makasih ya udah dikasih naik. Oke. Doain semoga rukun terus, pokoknya damai Indonesia ya, amin. Laisa syarif nasab walakin nasarif indallah bil azab. Laisa enggak ada, laisa syarif, enggak ada kemuliaan indallah menurut Gusti Allah. Walakin nasarif syarif bil azab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini ya, aku nimbrung ya. Mbak. Untuk Fatimah tadi suruh rukun kan ya? Benar nggak? Coba jawab Mbak. Betul kan? Nah, masalahnya gini. Aku jujur mantan muhibnya Rijik. Pertama kali saya kenal Habib itu Rijik. Dari saya kecil ngaji di KINU, ISNU. Itu baru tahu itu sekitar tahun 2018. Itu waktu gemuruhnya itu waktu FPI, waktu HTI kan, Wahabi juga sama bangsa kan. Nah, mencintai Habib itu pertama itu si Rijik, ya baru tahu itu ada surat Nabi. Nah, karena saya orang awam ya, itu setelah saya jadi muhibinnya itu kok saya lama-lama jadi yang tadinya lembut jadi kasar. Jadi yang tadinya saya jujur Mbak, cinta banget sama Pak Jokowi, iya presiden yang saya pilih sampai sekarang, saya pilih lagi cuma Pak Jokowi. Tapi setelah saya jadi muhibinnya si Rijik itu saya jadi benci ke pemerintah, malah kan
doktrinnya itu yang Fir'aun lah, yang anaknya PKI lah. Nah, sampai-sampai saya jadi muhibinnya si Rizik, jadi kayak orang dibilang jodoh Bu. bener, itu karena saya ke doktrin. Nah, itu bukan bahaya Le Pen, bener nggak? Kalau ini dibiarin lama-lama, saya orang Cilacap. Kalau dibiarin lama-lama itu merusak generasi muda. Sekarang lihat saja muhibinnya itu yang terkhususnya Habib yang keras ya. Mereka pasti jadi lihat saja. Benar Pak Adi. Ayo Mbak Pipi. Ayo. Ini saya orang yang tahu sedikit lah secara NU lah. Yang saya bikin sakit hati itu kenapa yang kayak Habib Syekh itu jujur ya. Tadinya saya juga muhibinnya ya dari Habib Syekh yang semua yang baik-baik dari NU ya. Karena saya orang NU, saya takdim sama Kiai NU harus mencintai Habib itu ya. Nah tapi lama-lama kok kayak cerita dongeng doktrin itu yang konyol lah. Kayak menurut saya kayak dunia fantasi di drama Cina itu loh, yang terbang bolak-balik ke surga itu ya. Menurut aku sebagai orang awam kok ini lama-lama kok kayak sesat amat gitu loh, kayak konyol gitu loh. Makanya saya lama-lama ngapain lah, sebenarnya saya keluar. Nah setelah keluar saya itu jadi pikirannya itu enggak demi Allah. Alhamdulillah ada Kiai Imad itu dan yang lain, jujur saya nggak kenal ya. Lama-lama saya jadi alhamdulillah jadi tersadarkan beserta orang-orang yang mungkin sepemikiran sama saya itu banyak kan di sini juga. Nah itu berkahnya. Soal adab yang tadi Mbak Fahela sama Mbak Fatimah bilang gitu ya, sama rukun itu ya. Kenapa kayak para habaib yang notabene yang masih sama yang baik juga masih ada, karena zaman dulu yang wakaf juga banyak kan. Nah itu menurut saya kayak Habib siapa itu yang dari Kalimantan siapa itu saya lupa namanya. Itu mendingan yang dari segi solawatannya itu ya, yang baik itu nggak masalah Mbak, sama yang doktrin nggak membuat doktrin halu loh. Tapi yang saya gak sukai itu yang doktrin halu. Juga yang ceramahnya itu yang kayak Bahar, kayak Rizik itu yang pertama Rizik pemerintah. Seperti itu. Kalau masalah adab itu menurut saya Mbak, itu yang harus dikoreksi itu Habib yang ceramahnya itu pertama konyol, kedua suka mengkritik pemerintah ya, membenci pemerintah loh, mengajak para muhibinnya itu untuk benci pemerintah. Padahal inti utama dari suatu negara itu adalah pemerintah. Negara-negara lain seperti negara seperti Palestina yang lainnya itu awal mualnya itu dari doktrin kan. Terus kayak yang Saddam Hussein digulingkan itu kenapa? Doktrin kan, doktrinnya pertama doktrin untuk membenci kepala negara, ya itu yang makanya itu diradikali. Itu menurut saya si Rizik itu persis banget kayak HTI yang dukung ISIS. Karena dulu jujur Mbak, saya waktu masih awam pernah masuk ke grup FB-nya HTI itu yang 212 itu bersama itu FPI bersatu. Makanya gak heran radikal dibubarin. FPI, HTI sama Wahabi itu sama aja doktrinnya demi Allah Mbak. Makanya sekarang para habaib yang doktrinnya halus seperti itu, saya merasa khawatir kalau lama-lama dibiarin itu lama-lama bisa menggulingkan pemerintahan jadi sistem khalifah ya. Seperti itu, persis kayak HTI. Karena dulu saya pernah masuk ke grupnya FB-nya demi Allah demi Rasulullah Mbak, ke grupnya bahkan saya masih punya temannya, tapi sekarang saya udah aku hapusin karena banyak banget kan.
banyak banget gak tahu lah. Itu aku terselamatkan alhamdulillah gara-gara teman aku itu banser. Aku taunya ini, kok ini apa yasinan apa enggak mau yasinan gitu ya, bid'ah-bid'ahkan. Nah terus temanku banser itu mengeluarkan saya dari grup itu. Vi, kamu orang NU keluar, ini grup Wahabi, ini grup HTI, terus grup FPI di sini keluar. Ayo ke NU, ke guru ngajimu yang dulu. Jangan di sini grup sini. Demi Allah Mbak itu. Dan framing habaib mukibin yang ada di sosmed itu bahaya laten. Itu yang saya kenapa saya ngotot banget kadang sampaikan. Kalau saya berkata kasar itu karena saya itu didikan dari si Ricci, karena saya pernah jadi muhibinnya demi Allah. Habib pertama yang saya cinta, yang saya tahu itu si Ricci. Makanya saya sekarang kalau berkata kasar, jangan salahkan muhibin muhibin kayak saya itu mantan muhibin gitu ya. Kalau saya balas Habib Rizik ya berarti ya? Iya, bukan muhibinnya, karena saya dulu saya orang NU, tahunya FPI itu kan yasinan kok sama tahlilan. Nah, tapi lama-lama itu akan gak tahu itu FPI ormas apa itu orang awam. Nah terus saya masuk, itu saya cinta sudah nabi, kalau enggak apa cinta saya pelala, itu sih dokternya, makanya saya takut. Nah makanya saya jadi cinta. Nah tapi lama-lama kok mengkritik pemerintah Jokowi, padahal presiden saya pilih, kok lama-lama saya malah jadi menggebu-gebu jadi benci ke pemerintah Jokowi, sampai kan saya update di FB bilang Jokowi pakai sama teman saya mau laporan polisi itu karena saya kena doktrinnya itu si Ricci. Sudah cukup Kak, sudah cukup, maaf saya potong dan saya meminta kakak muslim ya? Muslim alhamdulillah. Saya kurang ajar sampai. Maaf. Kalau muslim sebaiknya kita untuk hati kakak kan tadi benci sama ABCZ ini. Kalau bisa udah buang, nggak usah menanam kebencian dalam diri kakak ya. Sangat sayang kita eman kalau bahasa Jawanya kan ya. Cuman tadi itu framingnya kan bukan masalah Habib Rizik. Saya tidak mengutarakan hal tersebut. Saya mengutarakan hal Faela sama Ibu Sanum untuk berbaik-baikan gitu ya, tidak ada sangkut paut dengan banyak dari datang ya. Mbak Fatimah, banyak dari datang ya. Saya dari tadi loh, kenapa Mbak masalah Habib Rizik gitu. Jadi ini saya tahu banyak. Assalamualaikum. Mbaknya ini diberhentikan dulu, ganti yang lain. Tadi saya loh yang duluan, saya loh duluan, Mbak Fahela kan tadi kan ini apa bilangnya tadi kan minta saya menyebutin nama Fatimah, Mbak. Dan saya itu tidak ada menyangkut masalah Habib Rizik. Saya menyangkut Mbak Fahela dengan Mbak Sanum untuk berbaik-baikan. Tidak ada untuk membahas masalah Habib Rizik. Kenapa? Iya. Nah, disitulah sahabat detektif fenomena dan apa yang kita temukan. Ya, namanya kita sebagai detektif selalu akan mengintip dan akan selalu mengupdate berita-berita yang terbaru dan update tentang polemik nasab tersebut. Jadi Ibu Pipi ini artinya mantan muhibin. Dia sedang bersaksi di situ mengutarakan bahwasanya dulu dia adalah seorang habaib, seorang muhibin daripada habaib. Yang mana setelah bertobat dan telah menyadari kesalahannya sehingga dia mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah jadi dia merasa tidak terima dengan cara-cara para habaib yang kasar-kasar yang mendoktrin para muhibbinnya untuk melawan kebijakan-kebijakan negara, kata Ibu tadi. Nah artinya Ibu Pipi ini sedang memperjuangkan tentang kebenaran-kebenaran, tetapi ya namanya segala sesuatu memperjuangkan kebenaran tersebut kan tidak hal yang mudah gitu. Akan terjadi pro dan kontra di situ. Nah, oke, sahabat detektif, saya akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.